bekerja dari pagi sampai malam, memeras keringat, orang Jawa bilang ketekuk ringkel, tujuannya hanya satu, mau hidup bahagia. Orang sekolah, kuliah, punya gelar, setelah dapat gelar tujuannya hanya satu, mau hidup bahagia. Orang pacaran sampai bertunangan kemudian menikah, tujuannya hanya satu, bahagia. Orang melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial, tujuannya hanya satu, bahagia, ya kan? Jadi pada dasarnya kita semua ingin hidup bahagia. Tetapi saya menemukan di dalam firman Tuhan ada beberapa resep yang bisa menolong kita untuk hidup bahagia dengan begitu praktis. Alkitab mengajarkan kepada kita salah satunya, kalau mau hidup bahagia ialah belajarlah untuk menerima kenyataan dalam hidup ini apa adanya. Dalam hidup ini saudara-saudara ada bagian-bagian yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Contohnya, saya tidak bisa memilih ayah, saya tidak bisa memilih ibu, saya tidak bisa memilih suku, saya tidak bisa memilih warna kulit atau jenis rambut. Semua itu adalah bagian dari sovereign foundation. Sudah diletakkan oleh Tuhan, artinya itu kodrat. Nah, kalau yang sifatnya kodrat-kodrat seperti itu hanya bisa diterima, kita tidak bisa memilihnya. Saya tidak bisa komplain kepada Tuhan, kenapa saya dilahirkan sebagai suku Jawa? Kenapa warna kulit saya sawo matang? Kenapa tidak seperti bule? Saya tidak bisa minta seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah sovereign foundation. Saya juga tidak bisa memilih ayah. Saudara tidak bisa komplain dan mengatakan, wah seandainya bapak saya ini konglomerat atau seorang yang punya kekuasaan seperti SBY, mungkin hidup saya lebih baik. Kita tidak bisa memilih apa yang sudah dikodratkan, ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hal-hal seperti itu hanya bisa diterima saja. Nah, kalau kita tidak bisa menerima hal-hal yang sifatnya adalah kodrat ilahi, nanti kita akan bertentangan atau melawan kodrat ilahi. Contoh saja, saudara, kulit saudara ini agak sedikit kelam, hitam, ya. Saudara tidak bisa menerima kenyataan karena berpikir, seandainya kulit saya lebih putih, maka saya punya nasib lebih baik. Kemudian saudara pergi ke salon tiap minggu mandi susu, harganya luar biasa mahal. Padahal setelah 3 bulan balik lagi, ya kan? Jadi saudara habis uang, kembali lagi kepada kodrat yang sama. Atau mungkin sekarang ini orang berlomba-lomba memperbaiki wajah atau mungkin meluruskan rambutnya supaya kelihatan lebih keren daripada biasanya karena bosan punya rambut keriting. Saudara-saudara, nanti setelah 3 bulan balik lagi. Hal-hal yang sifatnya kodrat ilahi hanya bisa diterima karena memang dasarnya dari dulu saudara mungkin perawakannya kecil, atau mungkin tinggi, atau mungkin saudara punya kulit yang lebih gelap, atau punya hidung yang pesek. Udahlah, diterima saja. Kalau saudara tidak bisa menerima, nanti stres tiap malam, tidak bisa tidur. Salah-salah saudara menghancurkan tubuh saudara sendiri. Seperti yang pernah saya jumpai di Malang. Ada seorang wanita yang operasi plastik lah gampangnya, dia suntik silikon untuk memperbaiki penampilan. Dia pergi ke sebuah salon yang sebetulnya salon ecek-ecek, tahu saudara? Salon ecek-ecek itu salon asal-asalan yang mungkin kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin karena budgetnya memang terbatas, ibu ini pergi. Dia mencoba untuk memancungkan hidungnya, menipiskan bibirnya, memanjangkan dagunya, tanpa disadari setelah 2 tahun mengalami infeksi. Bagian-bagian yang kelihatannya bagus selama 2 tahun tiba-tiba bernanah, benjol sana, benjol sini. Akhirnya dia tidak bisa lagi operasi memperbaiki. Dia kecewa sekali dengan keadaan. Dia pergi ke KKR dan selesai saya KKR, dia maju ke depan minta didoakan. Saya sempat tanya kepadanya, Bu, kok ibu ini punya ide untuk operasi plastik suntik silikon itu, idenya datang dari mana? Apa yang memotivasi ibu? Dia bilang, Pak Paulus, saya ini kan sudah 29 tahun, belum laku kawin. Mungkin karena penampilan saya kurang baik, makanya saya punya niat untuk memperbaiki penampilan. Siapa tahu setelah penampilan saya baik, saya laku kawin. Tapi sayangnya setelah 2 tahun, wajahnya amburadul.
dan bernanah kanan kiri, benjolkan sana kemari, akhirnya malah hancur wajahnya, menyesal, saudara, menyesal. Nah, itulah yang terjadi ketika kita melawan kodrat ilahi yang seharusnya hanya bisa diterima, tapi kita berusaha untuk mengubahnya, malah bisa saja kita yang akan celaka. Oleh karena itu, belajarlah menerima kenyataan apa adanya. Amin. Hal yang kedua yang harus kita terima ialah masa lalu. Jadi begini, kita semua ini punya masa lalu, dan hari ini kita adalah korban masa lalu. Wajahmu adalah korban daripada pikiranmu di masa lalu. Masa lalu itu kalau tidak kita bereskan, dia bisa menjadi karet, ya kan? Dia bisa menarik-narik saudara ke belakang sehingga saudara tidak bisa maju ke depan. Kita tidak bisa menikmati hari ini karena dihantui oleh kegagalan, dihantui oleh masalah-masa lalu, dosa, rasa bersalah yang masih dosa dan rasa bersalah yang masih menyelinap di dalam hati saudara. Kalau tidak dibereskan, itu bisa mengganggu hari ini dan hari depan saudara. Masa lalu harus di-manage dengan baik, dan ada bagian-bagian masa lalu yang tidak bisa diubah, hanya bisa diterima dan diampuni. Saudara-saudara, saudara tidak bisa mengubah bapak saudara, saudara tidak bisa mengubah ibu saudara. Saudara hanya bisa menerima, saudara tidak bisa komplain ke sana kemari dan mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kepada saya seorang ayah yang jahat? Mengapa Tuhan memberikan kepada saya seorang ibu yang menelantarkan saya? Saudara tidak bisa memilih itu sudah terjadi. Itu hanya bisa diterima. Amin. Oleh karena itu, kalau saudara mengatakan, Pak, susah buat saya menerima kenyataan seperti ini, lalu mau diapakan? Saudara mau ke sana kemari membawa beban itu. Saudara mau ke sana kemari hanya cerita ke sana kemari betapa sakitnya hati ini karena pengalaman masa lalu yang tidak baik. Saudara-saudara, kita tidak bisa ke sana kemari membawa pengalaman masa lalu dan kita hanya menyanyikan sakit hati kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Nanti kita akan membuat orang itu sedih dan tidak bisa menikmati hidup ini. Lalu caranya bagaimana? Ampunilah masa lalu. Dan setelah saudara bisa mengampuni, saudara harus bisa melakukan ini. Belajarlah menerima. Yang sudah terjadi, ya terjadilah. Amin. Hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan berkaitan dengan menerima kenyataan adalah di-reframe kembali, saudara. Artinya begini, dibingkai kembali. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah terjadi, yang mungkin menyakitkan, supaya bisa diterima, dibingkai kembali. Contohnya, dulu 5 tahun yang lalu, saudara sudah masuk minta, sudah lamaran, sudah tunangan. Kemudian tiba-tiba pas hari pernikahan, pacar saudara minggat kabur dengan orang lain. Hari itu mungkin saudara menangis. Hari itu saudara mungkin mencucurkan air mata. Tetapi sekarang, untuk bisa melupakan itu atau untuk bisa menerima kenyataan ialah saudara melihat dari sisi positifnya. Oh, syukurlah. Untung aja belum nikah. Untung aja itu terjadi waktu masih dalam pertunangan. Kalau itu terjadi dalam pernikahan dan pasangan saya berkhianat, waduh, saya akan bercerai. Ya, puji Tuhan lah. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Jadi akhirnya kita mereframe kembali, membingkai kembali peristiwa-peristiwa seperti Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang minta maaf, Yusuf mengatakan, tidak apa-apa, kalian berbuat jahat buat saya, Tuhan memakai kejahatan itu untuk sesuatu yang baik. Bisakah kita mengucapkan seperti itu, saudara-saudara? Kalau kita bisa mengucapkan seperti itu, kita menjadi orang yang bisa menerima kenyataan. Amin.